Saatnya kita kembali membahas para pahlawan. Siap, Eli? Ngomong-ngomong, siap pahlawan yang akan kita bahas? Benar, dan dari mana juga asal pahlawan tersebut? Baik teman-teman, sebelum itu aku akan memberikan cerita latar belakang dari pahlawan ini. Pada zaman dahulu, leluhur kita dengan semangat juang yang tinggi memperjuangkan kemerdekaan bagi negara kita dan bangsa kita, yaitu Indonesia. Bukan hanya kaum pria saja yang turun untuk memperjuangkan kemerdekaan lewat peperangan, tapi kaum wanita juga turun memperjuangkan kemerdekaan kita dan juga turun dalam berbagai peperangan. Nah, pahlawan wanita yang akan kita bahas hari ini adalah Cut Nyadin, sang ratu perang dari Aceh. Wah, Cut Nyadin. Beliau dilahirkan di Lampadang tahun 1848. Cut Nyadin merupakan seorang keturunan bangsawan. Ayah beliau adalah Teuku Nantasetia, tokoh masyarakat dari Minangkabau. Dari ayah dan ibunya, beliau mendapatkan banyak pembelajaran khususnya kerumah tanggaan, kenegaraan, dan juga tentang agama Islam. Pada usia 12 tahun, beliau dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang bangsawan. Suami beliau tersebut bernama Teuku Ibrahim Lamga. Kemudian pada tahun 1874 hingga 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Sweeten, Belanda menyerang Aceh. Belanda berhasil menduduki beberapa wilayah di Aceh, termasuk juga wilayah Mukim 6, tempat di mana Cut Nyadin tinggal. Sayangnya pada saat suami Cut Nyadin ini memperjuangkan daerah Mukim 6, ia terlibat dalam peperangan yang sangat hebat hingga menewaskan dirinya pada tanggal 24 Desember 1878. Cut Nyadin semakin bertekad untuk melawan para penjajah Belanda yang telah membunuh suaminya dan juga memporak-porandakan bumi Aceh. Pada tahun 1880, Cut Nyadin menerima lamaran dari Teuku Umar untuk menjadikannya sebagai istrinya. Awalnya beliau menolak pernikahan tersebut, namun akhirnya beliau menyepakati karena Teuku Umar memperbolehkannya untuk turun ke medan perang untuk melawan para Belanda. Semangat dari kedua belah pahlawan ini yang membangkitkan semangat juang Aceh untuk melawan para penjajah yang telah menjajah mereka. Rakyat Aceh menyatakan pendapatnya untuk mendukung mereka berdua dalam peperangan, dan tercetuslah perang Fisabilillah. Pada pertempuran, Teuku Umar memiliki siasat untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang-orang Belanda. Pada saat beliau mengetahui berbagai seluk-beluk strategi untuk perperangan Belanda, beliau akan membelot dan kembali berperang bersama rakyat Aceh untuk membalikan keadaan. Meski sempat menentang, Cut Nyadin dan beberapa pahlawan dari Aceh pun akhirnya mengakui bahwa strategi ini mampu membalikan keadaan dan membuat Belanda jadi porak-poranda. Rakyat Aceh mendapatkan senjata selundupan yang berhasil dilarikan oleh Teuku Umar beserta para pasukannya untuk melawan kembali para penjajah Belanda tersebut. Mengetahui bahwa Belanda telah dicurangi oleh Teuku Umar maupun Cut Nyadin, mereka akhirnya berupaya untuk segera menangkap Cut Nyadin maupun Teuku Umar untuk diasingkat. Hingga akhirnya pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar berhasil dibunuh oleh Belanda. Meskipun dengan berita duka seperti itu, Cut Nyadin tetap bersemangat untuk melawan para penjajah. Bersama dengan pasukan Aceh yang masih tersisa, Cut Nyadin bersama para perwira lainnya mendukung perlawanan terhadap Belanda dan memimpin pada garis depan. Beliau terus merancang strategi yang lebih baik agar bisa melawan para Belanda. Meskipun memimpin pasukan perang, beliau selalu menasehati para perwira dan pasukan yang mengikutinya agar tetap berjalan sesuai jalan agama selama masa perang. Mereka berperang bukan untuk merebut kekuasaan, namun mereka berperang untuk melindungi rakyat yang tak bersalah dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sisi lain, usia Cut Nyadin sudah tidak muda lagi. Beliau mulai menderita rabun jauh dan encok. Sementara itu pula pasukannya semakin berkurang dan ditambah lagi dengan pasokan makanan untuk keperluan para pasukan yang semakin menipis. Beliau tetap turun untuk bertarung hingga akhirnya beliau kalah pada tahun 1901.
Beliau berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Banda Aceh. Di Banda Aceh, beliau sempat mengalami masa pemulihan sehingga rabunnya dan juga encoknya mulai terobati sedikit demi sedikit. Namun, khawatir akan kondisi Cut Nyadim yang mulai membaik dan akan mengobarkan peperangan selanjutnya, pasukan Belanda kemudian menyingkirkan Cut Nyadim ke Sumedang. Identitas Cut Nyadim sangat dirahasiakan sewaktu disingkirkan ke Sumedang, sehingga orang-orang tidak ada yang tahu siapa sebenarnya beliau. Di Sumedang, beliau tinggal bersama seorang ulama bernama Ilyas. Sisa hidup beliau habiskan dengan mengajarkan orang mengaji dan juga mengajarkan agama Islam hingga beliau tutup usia pada 6 November 1908. Nah, itulah cerita tentang Ratu Perang dari Aceh, Cut Nyadim. Sebagai perempuan Indonesia, kita benar-benar bersyukur Cut Nyadim ikut bergerak dalam pergerakan kemerdekaan kita. Cut Nyadim pahlawan bangsa. Iya, perjuangan beliau sangatlah mengharukan. Perjuangan beliau harus kita teruskan. Yeay. Mari kita kenang jasa-jasa para pahlawan dan meneruskannya.